Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila Dwi Cahyani dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 26. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan. Apa sih pergaulan itu? Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Pergaulan dibedakan menjadi dua, ada pergaulan sehat dan pergaulan bebas. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pergaulan sehat. Apa sih pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang dilakukan secara normal, baik jiwa, tubuh, dan keadaan sosialnya. Di dalam pergaulan sehat ada beberapa prinsip. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Kedua, tidak berburuk sangka. Ketiga, saling memberikan nasihat atau saling mengingatkan. Yang keempat, ada saling mengerti perbedaan. Yang kelima, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial. Yang keenam, ada hubungan memberikan nilai positif dan bentuk pergaulan sehat. Yang pertama, ada kelompok belajar yang biasanya berisi pelajar, mereka itu saling share materi, saling membantu. Yang kedua, ada di masyarakat, di taruna dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada kegiatan pengetahuan baik. Selanjutnya, pengaruh positif pergaulan sehat. Yang pertama, kita jadi tahu nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, kita jadi tahu batas-batas yang harus kita patuhi. Yang kedua, ada mampu menyelesaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang di masyarakat. Yang ketiga, mampu membentuk kepribadian yang baik yang dapat diterima baik di berbagai lapisan masyarakat. Nah, setelah membahas pergaulan sehat, kita beralih membahas pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan melewati batas-batas normal atau batas wajar. Ada beberapa penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pemahaman akan agama dan iman. Yang kedua, perubahan zaman seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, kurangnya kontrol. Dan yang keempat, kesenjangan sosial. Selanjutnya, ada beberapa dampak yang kita dapatkan dari pergaulan bebas. Yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua, kurangnya masa depan akibat terjerumus ke dalam dunia kelam. Contohnya itu seperti makai, mabuk-mabukan, bahkan seperti kriminal, tidak kriminal seperti mencuri dan pembunuhan. Itu. Yang ketiga, ada dijauhi masyarakat sekitar karena perilakunya itu sudah tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang keempat, itu tumbuh menjadi sebuah individu dengan kepribadian yang menyimpang. Jadi kalau misalnya kita menjadi dari awal, kita bakal terus-menerus kalau misalnya terus-menerus dapat kesimpulan bahwa pembentukan diri seseorang yang utama adalah jadi kita pintar-pintar aja memilah-milah teman dan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh remaja agar memiliki pergaulan yang sehat dan baik. Yang pertama, membekali diri dengan agama sedini mungkin seperti kita mengikuti DPI di masjid. Yang kedua, di saat akan keluar rumah sebaiknya kita meminta izin kepada orang tua, baik di rumah ataupun orang tuanya sudah kerja. Kita bisa meminta izin dengan telepon atau WhatsApp atau SMS karena dengan cara teknologi. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat ke dalam hal-hal yang positif. Jadi kita salurkan, jangan kita pendam. Yang keempat, yakinlah bahwa aturan yang diberikan kepada kita dari guru atau orang tua itu gak mengekang kita, tetapi ingin kita ke jalan yang lebih baik atau mengarahkan kita ke hal yang lebih baik. Yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua. Nah, sekian dari saya. Pesan saya, pintar-pintar dalam